Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, mantan teroris, narapidana teroris Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa paham takfiri adalah berasal dari fatwa Muhammad bin Abdul Wahab yang sering nama beliau dinisbatkan untuk orang-orang yang ingin memurnikan agama ini kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Maka mereka menamakannya Wahabi. Jadi Wahabi ini diambil dari nama ayah Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak itu saja, sobat-sobat. Mantan teroris ini juga mengatakan dia menjadi teroris karena membaca buku-buku Muhammad bin Abdul Wahab. Memang pemikiran-pemikiran takfir ini banyak mengutip dari Muhammad bin Abdul Wahab. Saya jadi takfir ini dulu terlibat dalam teroris itu ya bukan bacanya Wahab bin Rustum, dianggapnya sebagai ulama Khawarij yang ada di sana. Enggak, yang kita baca itu Muhammad bin Abdul Wahab. Tentu saja ini tidak benar, sobat-sobat. Tentu saja ini fitnah. Ini menyamarkan kebenaran. Karena yang diajarkan, yang dipatwakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab tidak ada paham-paham takfiri, mengkafirkan orang lain, kecuali yang berhubungan dengan masalah syahadat. Apalagi mendorong orang menjadi teroris. Tidak mungkin. Ajaran fatwa yang kembali kepada Quran dan sunnah Nabi yang sahih akan mendorong orang menjadi takfiri atau teroris. Ya, ini fitnah, sobat-sobat. Ini tuduhan yang sangat keji. Mantan teroris tersebut memang sudah membaca buku-buku fatwa-fatwa dari Muhammad bin Abdul Wahab. Tetapi sobat-sobat, sepertinya dia ini memang sudah mempunyai keyakinan, pemahaman yang memang bertolak belakang sesuai dengan apa yang disampaikannya ketika wawancara dengan seorang YouTuber. Dia mengangkat-angkat masalah tabaruk, tawasul, istighosah, dan ini adalah amalan-amalan yang dilakukan para ahlul bid'ah. Yang bahaya, bayangkan saja tawasul, tabaruk, istighosah itu dianggap sebagai ubadul kubur. Jelas saja ketika dia membaca buku-buku ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab yang mengembalikan kemurnian ajaran agama ini kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih,
bertolak belakang dengan dirinya, dengan pemahamannya, dengan amalan-amalan yang dia lakukan. Maka dia ingin seperti kebanyakan musuh-musuh orang-orang yang tidak menyukai dakwah tauhid ini. Karena dakwah tauhid ini akan memberantas kebiasaan-kebiasaan yang sangat jauh bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Bahkan yang mereka lakukan adalah kemusyrikan. Sangat bertentangan dengan dakwah tauhid yang dipelopori, yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka dia memberi tuduhan, pernyataan, fitnah bahwa orang-orang yang berpaham takfiri kebanyakan mengambil fatwa dari Muhammad bin Abdul Wahab bahwa dia menjadi teroris karena membaca buku ajaran-ajaran dan fatwa Muhammad bin Abdul Wahab. Ajaran takfiri mengkafirkan orang lain itu ada di orang-orang Khawarij. Tapi kenapa Sufyan Ats-Tsauri menyematkan paham takfiri ini kepada Muhammad bin Abdul Wahab? Tidak lain karena dia tidak senang dengan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab yang memurnikan tauhid, mengembalikan ajaran Islam ini kepada Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Nah, jadi sobat-sobat, apa yang dikatakan, yang dituduhkan oleh mantan teroris ini tidak benar. Ini fitnah. Kalau saja Sufyan Ats-Tsauri ini membaca buku-buku Muhammad bin Abdul Wahab, ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab, dan juga fatwa-fatwanya dengan niat mencari kebenaran, insya Allah dia akan sampai pada kebenaran Islam yang hakiki, kebenaran Islam yang sebenarnya. Tetapi niat dia membaca buku-buku Muhammad bin Abdul Wahab, fatwa-fatwanya, niatnya bukan mencari kebenaran, sebagai legitimasi saja bahwa dia sudah membaca buku-buku Muhammad bin Abdul Wahab, ajaran-ajaran, fatwa-fatwanya, dan setelah itu, setelah membaca itu, dia menjadi teroris dan memiliki pemahaman takfiri. Sekali lagi, ini fitnah, ini tuduhan tidak benar. Karena pemahaman takfiri, orang didorong menjadi teroris, pemahaman tersebut berasal dari kaum Khawarij. Nah, jadi Sufyan Ats-Tsauri ini aslinya dia ini aswaja, kemudian menjadi teroris
karena belajar pemahaman dari Wahab bin Rustum, tokoh Khawarij. Dan dia kembali lagi ke pelukan Aswaja untuk melakukan tuduhan fitnah yang keji ini. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallah wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.